Yes, pagi-pagi semangat pagi semua, semangatnya selalu pagi, selamatnya malam. Kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini. Mohon maaf saya agak telat untuk mengupload video karena kedatangan cucu. Dan mungkin kali ini saya hanya dua pair saja, yaitu Euro USD dan Gold, tidak GBP USD dan USD JPY. Jangan lupa sebelumnya saya sudah menyampaikan analisa fundamental berkaitan dengan negara-negara yang mata uangnya kita tradingkan seperti Amerika dengan dolar, Inggris dengan pound sterlingnya terutama itu, dan langsung saja kita ke monitor. Sedikit saya mengulang mengenai data yang akan dirilis minggu ini. Ada beberapa data penting terutama dalam kaitannya dengan pengumuman suku bunga, yaitu terjadi di hari Kamis dini hari jam 1, di mana The Fed akan mengumumkan suku bunga sekaligus tentunya akan ada FOMC statement dan juga economic projection. Disusul sorenya jam 6, sebelumnya siang jam 2.30 negara Swiss SNB dengan bank sentralnya, dan akhirnya jam 6 BOE Bank of England juga akan mengumumkan tingkat suku bunga. Jangan lupa saya sudah membahas di analisa fundamental, linknya Anda bisa lihat di pojok kanan atas ada bulatan kecil huruf I, di mana fenomena yang terjadi sekarang kenaikan suku bunga itu karena tingginya inflasi dan malah menyebabkan bukan mata uangnya menguat tetapi melemah, kecuali pada negara Amerika dalam kaitannya dengan dolar. Oke, sekarang kita lanjut saja dengan analisa sentimental, melihat data perkembangan institusi besar akan posisi long yang arahnya naik dan juga short yang arahnya turun. Dimulai dari mata uang USD, bahwa terjadi kenaikan kepemilikan long sebesar 3% dari minggu sebelumnya, yaitu dari 76 menjadi 79. Artinya institusi besar masuk buy kembali setelah sebelumnya sempat terjadi penurunan. Kalau Anda lihat di tabel di 4 minggu lalu 78, 76, 76 dan kembali lagi menjadi 79. Dan kalau kita lihat lawannya USD pada pair Euro USD, yaitu Euro sendiri juga sebetulnya terjadi kenaikan kepemilikan posisi long dari 46 menjadi 49. Ini mungkin kenaikan ini bukan karena penjualan USD tetapi juga penjualan mata uang lain. Nanti kalau kita bandingkan mata uang lain itu seperti GBP, longnya itu turun dari 34 menjadi 28, ini cukup besar ya, dan shortnya tentunya kebalikannya dari 66 menjadi 72. Demikian juga pada mata uang lain. Jadi penambahan posisi long pada euro ini bukan karena pelepasan USD, karena USD-nya sendiri juga mengalami kenaikan, tetapi lebih kepada pelepasan di mata uang lain. Sehingga dengan demikian kalau kita bandingkan antara euro dengan USD, itu masih positif di USD-nya, di mana longnya lebih besar, itu pertama, sementara ini longnya lebih kecil dan komposisi longnya juga jauh lebih besar. Di samping konsistensinya juga posisi long ini tetap di atas sekitar 75%. Dengan demikian kesimpulannya untuk sentimental, dan sentimental ini long term serta searah dengan fundamental, di mana Euro USD itu adalah bearish atau downtrend. Sehingga dengan demikian kalau terjadi kenaikan kepemilikan long itu hanya sifatnya sementara, karena jelas di sini trennya sangat bullish. Sekarang kita masuk ke analisa teknikal dengan melihat trading view. Dimulai dari dolar indeks, dolar dibandingkan dengan beberapa mata uang lain dan bukan dengan komoditas seperti gold secara langsung. Tetapi memang biasanya tidak harus kalau
USDX atau DXY atau apapun istilahnya itu dolar indeks menguat, gold sebagai salah satu komoditi itu menjadi melemah. Sekali lagi, biasanya tidak harus, karena sejatinya USDX atau dolar indeks itu dibandingkan dengan 6 mata uang lain, bukan dengan komoditi. Di sini saya sudah memberikan tanda di 2 pengumuman suku bunga terakhir, yaitu tanggal 28 Juli dan juga tanggal 16 Juni. Di 2 pengumuman suku bunga terakhir tersebut, suku bunga naik 75 basis poin atau 0,75, dan kita coba lihat pergerakannya dengan mengcombine antara fundamental dengan teknikal. Di sini kita lihat dari awal terjadi kenaikan sebelum suku bunga itu dirilis, sehingga dengan demikian trennya naik. Selanjutnya, setelah suku bunga diumumkan itu mengalami penurunan di sini ya. Ini pengumuman suku bunganya, ini turun dulu. Dan penurunan ini merupakan sebuah koreksi, akhirnya dia naik lebih kencang, apalagi setelah dia membreakout history high sebelumnya di sini dan juga di sini. Sekarang data yang kedua sama, naik 75 basis poin, tetapi ada perbedaan. Kalau di sini menjelang news pengumuman suku bunga sekitar 1, 2 atau 3 minggu ini mengalami kenaikan. Kalau di sini sekitar 1, 2 minggu mengalami penurunan dolarnya, dan data dirilis dia juga mengalami kembali penurunan. Tetapi sekali lagi ini sifatnya koreksi, dan setelah Anda perhatikan breakout trend line ini, demikian juga dengan ini, mengalami kembali kenaikan sesuai dengan trennya. Dari sini bisa disimpulkan bahwa pengumuman suku bunga biasanya menyebabkan dolar indeks mengalami penurunan dulu, baru setelah itu mengalami kenaikan. Penurunan sifatnya koreksi, kenaikan sifatnya continuation trend. Dan ini data kita ambil dari 2 pengumuman suku bunga terakhir yang naik 75 basis poin. Sedangkan tanggal 22 September ini juga diprediksi akan naik 0,75, dan saya sudah uraikan juga di analisa fundamental data CME. Itu ternyata ada probability baru sekitar kalau nggak salah 18%, di mana mengalami kenaikan 0,75. Nanti Anda bisa perhatikan khususnya di hari Rabu, sehari sebelum menjelang pengumuman suku bunga. Kemudian untuk prediksi tanggal 22 ini, menurut saya kemungkinan besar gerakannya akan sama atau mirip, di mana tentunya ini mengikuti yang tanggal 16 Juli karena sebelumnya sudah naik. Kalau di sini turun dulu ya. Selanjutnya melanjutkan penurunannya. Kalau di sini sama dengan ini, naik kemudian turun dan akhirnya dia naik kembali. Sehingga polanya bisa saja sama, ini sudah naik. Kemudian pada saat data suku bunga diumumkan di sini terjadi yang disebut dengan buy on rumor, sell on news, sell on fact, karena kenaikan suku bunga ini tetap masih merupakan sebuah rumor selama data itu belum dirilis. Dan nanti Anda perhatikan kalau misalkan dia mengalami penurunan kemudian naik, breakout trend line ini sama seperti juga breakout trend line ini, kemudian juga breakout trend line ini, dan makin terkonfirmasi setelah breakout trend line dia membreakout juga history high sebelumnya. Jadi dari sini kita belajar mengcombine sekali lagi antara fundamental dan sentimental yang memang itu matching dan tidak perlu dipertentangkan. Tetapi kalau Anda memang tidak ingin menggunakan analisa fundamental, khususnya di day trade atau scalping, itu tidak apa-apa. Tetapi saran saya untuk swing, Anda harus juga mengcombine dengan analisa fundamental, dan itu baik adanya untuk kita bisa mendapatkan harga yang lebih baik, buy on low, sell on high.
Sekarang kita lanjut ke Euro USD. Kita juga mulai dari daily. Ini saya sudah analisa dan saya bagikan kepada Anda riset kecil-kecilan saya. Di sini saya juga menandai tanggal 28 Juli, kemudian juga 16 Juni naik 0,75. Kalau Anda perhatikan, dolar indeks itu tentunya berkebalikan dengan Euro USD karena 60% dolar indeks itu adalah euro. Kalau misalkan dolar indeks itu naik kemudian turun di Juni setelah pengumuman suku bunga dan akhirnya naik, tentunya mestinya di Juni ini Euro USD turun, kemudian pengumuman suku bunga naik sebagai sebuah koreksi dan akhirnya lanjut turun. Pola ini sama seperti ini ya, turun, kemudian dia mengalami kenaikan, ini pengumuman suku bunganya, ini candle daily, nanti Anda bisa cek lebih detail lagi di H1 atau H4, dan naik, ini koreksi, akhirnya turun. Nah ini saya juga sudah hitung, kalau kita lihat dari candle tanggal 16 Juni ini sampai ke puncak koreksinya, itu ada 7 bar atau 7 candle, di mana Sabtu Minggu tidak dihitung, dan koreksinya ini sebesar 232 pip plus minus ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini juga breakout trend line, kemudian juga breakout history low-nya. Sedangkan untuk yang 28 Juli itu juga ya mengalami kenaikan. Ini sebagai sebuah koreksi di sini. Dan Anda perhatikan dia sempat Euro USD-nya turun tetapi kembali naik. Dan kalau kita lihat dari sini turunnya ke naik, ini sekitar 254 pip, ini 9 bar atau 9 candle untuk akhirnya dia breakout trend line ini dan terkonfirmasi semakin lanjut turun setelah dia breakout history low ini. Dari sini kita bisa saja menarik kesimpulan bahwa untuk Euro USD tanggal 22 September mendatang, jika history repeat itself itu terjadi sebagai dasar dari analisa teknikal, maka bukan hal yang tidak mungkin Euro USD naik dulu sekitar antara 200 sampai 300 pip, baru akhirnya dia melanjutkan tren turunnya jika dia breakout trend line ini, kemudian juga lanjut jika dia breakout low ini, seperti pola yang terjadi pada ini, breakout trend line, dan ini di sini breakout history low. Demikian juga ini breakout trend line ke bawah dan breakout history low. Sekarang kita lanjut saja ke H4 untuk membuat trading plan yang lebih tajam. Minggu lalu, saya melakukan sell limit di 1.0203, hanya beberapa pip saja order tidak kejemput, tetapi ada follower subscriber yang tetap melakukan entry sell setelah di H1 terkonfirmasi terjadi pembalikan tren. Lanjut saja, kita akan membuat trading plan yang baru. Ini sekitar 220 adalah range mingguan Euro USD. Kemudian area-area support and resistance tidak banyak terjadi perubahan. Bisa Anda bandingkan dengan video sebelumnya. Di sini ada sebuah area resistance
dan di sini ada bearish engulfing sehingga ini bisa dikatakan sebagai area supply. Kemudian juga di sini ada bearish engulfing yang ini. Candle ini menelan candle ini dan saya perluas daerahnya karena ini ke sini itu dekat sehingga saya satukan saja dari sini ke sini. Kemudian juga di sini ada bearish engulfing juga. Kemudian ada history high di sini. Di sini juga ada history high, sehingga kalau Anda perhatikan ini sempat turun, kemudian dia naik lagi ke area ini dan bounce. Kemudian juga dia turun, dia naik lagi ke sini kembali bounce, sehingga ini walaupun tidak fresh, dia tetap berfungsi sebagai area supply, area resisten yang membuat Euro USD turun. Kemudian juga saya melihat area ini sebagai area tahanan bawah alias support karena di sini ada histori beberapa low dan juga saya gabungkan dengan ini. Di sini juga sebetulnya ada mantan, kalau kita perpanjang sini ya, mantan area supply memang di breakout di sini dan ini menjadi tentunya demand baru karena konsepnya sama, support yang di breakout akan menjadi resisten baru, resisten yang di breakout akan menjadi support baru sama. Kalau ini merupakan sebuah supply, dia di breakout akan menjadi demand yang baru dan sebetulnya ini works atau bekerja. Begitu dia masuk ke sini dia bounce, dia masuk ke sini dia bounce, dia masuk ke sini juga dia bounce dan saat di minggu lalu hari Rabu Kamis dia ke sini dia juga kembali bounce. Oke, kita lanjut ke trading plan untuk yang konservatif entry-nya di mana saya akan melakukan sell limit di 1.0268, SL-nya sekitar 100 pip, 1.0368, TP-nya 200 pip di sekitar 1.0068. Sehingga risk and reward rasionya itu sekitar 1:2. Ini yang konservatif ya. Dan alasannya simple saja. Tadi sudah saya uraikan di sini. Karena saya berusaha untuk menyampaikan juga kenapa ini menjadi sebuah area support and resistance, bukan hanya mapping atau menggambar saja. Kalau Anda ingin lebih agresif, Anda pantau ini 1.203, ini sell limit kita sebelumnya. Kenapa? Karena di sini ada history high. Ini sebetulnya minggu lalu diambil dari sini. Saya nawarnya agak sadis benar-benar di atas ini, tetapi dia hanya mendekati saja dengan selisih kalau Anda perhatikan high-nya ini 1.202. Sementara ini 1.0197, jadi hanya 3-4 pip saja nggak kejemput. Dan karena tidak punya waktu atau tidak pas di depan PC atau notebook sehingga tidak entry, tetapi banyak yang lapor ke saya entry pas di depan dan terjadi pola pembalikan baik itu candlestick atau juga pattern reversal. Nah ini untuk lebih agresifnya, lebih agresif lagi Anda bisa pantau 1.0130. Ini sudah saya buat, ini ada history low. Kemudian juga di sini ada bearish engulfing dan ini terbukti beberapa kali bounce walaupun akhirnya tentunya dijebol juga di sini dan di sini terbentuk yang disebut dengan bearish engulfing. Jadi ini bisa kita naikkan juga sebetulnya. Kita bisa update yang terbaru bisa saja ini menjadi di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi di sini 1.0130. SL-nya idealnya beberapa pip di atas ini. TP-nya itu bisa di area sini. Ini merupakan trend line atau juga bisa history high ini sebelumnya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Yang jelas saya ingin menyampaikan materi bukan sekedar enak didengar, tetapi yang benar. Dan di dalam menyampaikan materi saya juga menyampaikan informasi-informasi
Kalau memang Anda berminat silahkan di-accept, diterima, tapi kalau Anda tidak berminat, simpel saja di-skip, jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang nyinyir.